Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 12 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 1-10. Kita diingatkan bahwa iman dan rendah hati membuahkan keselamatan dan kebahagiaan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat kesaksian iman dari sesama, kami turut diilhami sehingga kami pun semakin percaya kepadamu. Kami mohon, teguhkanlah iman kami dan sadarkanlah kami untuk selalu rendah hati, karena kami percaya iman dan rendah hati membuahkan keselamatan dan kebahagiaan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman dan rendah hati membuahkan keselamatan dan kebahagiaan. Kisah Injil hari ini sungguh menggerakkan iman dan kepercayaan kita.
seorang perwira Roma yang bukan dari keturunan Yahudi menyuruh tua-tua Yahudi untuk mendekati Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Menurut pengakuan para tua-tua Yahudi, ia adalah seorang perwira yang baik hati. Ia selalu membantu membangun rumah ibadat agama Yahudi. Karena kebaikan hatinya, para tua-tua Yahudi pergi mendekati Yesus. Rekomendasi para tua-tua Yahudi ini sungguh meyakinkan Yesus. Karena itu, Yesus pergi bersama mereka menemui sang perwira. Sewaktu Yesus sudah semakin dekat dari rumah sang perwira mengirim utusannya kepada Yesus dan katakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadaku. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dari ungkapan pikiran dan hati sang perwira ini bisa diketahui keadaan hatinya. Dia sungguh rendah hati dan punya iman yang sangat luar biasa kepada Yesus. Ungkapan pikiran dan hatinya dipuji Yesus. Yesus heran dan berkata, "Di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Iman dan kerendahan hati sang perwira membuahkan kesembuhan dan kebahagiaan bagi sang hamba yang sakit dan bagi keluarga sang perwira. Satu ajaran bagi kita untuk selalu rendah hati. Apapun status kita, apapun latar belakang, kita harus selalu rendah hati dan percaya kepada sesama dan Tuhan. Rendah hati dan iman akan Allah selalu membuahkan kebahagiaan dan kesembuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ajaran Yesus Kristus hari ini juga mau mengingatkan kita akan relasi kita dengan sesama. Secara khusus, relasi kita dengan mereka yang bekerja untuk kita. Relasi tuan dan hamba, pemimpin dan bawahan, majikan dan pekerja. Relasi yang mau ditonjolkan Injil hari ini adalah relasi atas dasar cinta. Sang perwira yang status sosialnya tinggi punya relasi yang sangat baik dengan hambanya. Dia sangat mencintai dan menghargai hambanya. Hambanya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ia sakit keras, hampir mati. Cintanya terwujud dalam kata dan perbuatannya. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Usaha kerasnya membuahkan kebahagiaan dan kesembuhan bagi hambanya. Karena kebaikan yang sangat luar biasa dari sang perwira itu, maka Yesus menjadikan sang perwira ini contoh orang yang imannya besar. Sampai saat ini, dalam perayaan Misa Kudus, ungkapan perwira menjadi jawaban untuk persiapan komunio. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah ciptakan relasi yang baik dengan sesama. Karena sesungguhnya, kita semua saling membutuhkan. Ciptakanlah sikap rendah hati dalam berrelasi dengan orang lain. Sikap rendah hati membuat orang lain merasa bebas dan tidak canggung mendekatkan diri kepada kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.